Halo, halo, allemaal, welcome terug op dit kanaal. Ik ben Fadri. Hari ini ayo kita bahas tentang tutorial Anki untuk handphone yang pakai Android. Kalau kalian tanya sama aku, apa cara yang paling efektif dan efisien untuk menghafal kosakata tanpa stres, tanpa gila, maka pasti aku akan jawab Anki, pakai aplikasi Anki. Dan juga di video-video sebelumnya aku selalu gembar-gemborkan tentang aplikasi Anki. Hari ini kita akan bahas tentang tutorial menggunakan Anki. Nah, Anki ini itu apa sih sebenarnya? Anki itu adalah aplikasi flashcards atau aplikasi kartu kilat. Nah, kartu kilat ini atau flashcards ini, kalau kalian pernah lihat orang tua yang ngajarin anaknya, misalkan kayak ada kartu, terus ada tulisan di depannya, ada huruf, ada angka, atau ada hewan gitu, terus dia nanya, ini hewan apa? Gajah. Atau ini huruf berapa? Huruf A misalkan. Nah, itu yang namanya flashcards atau kartu kilat. Nah, Anki ini adalah versi aplikasinya. Dan keuntungan dari versi aplikasinya adalah yang pertama, kita bisa mereview kosakata kapanpun, dimanapun dengan aplikasi Anki. Dan juga Anki ini tuh nggak butuh jaringan internet. Jadi kalau kalian gabut, nggak ada kuota, bisa menghafal atau mereview kosakata pakai aplikasi Anki. Yang kedua, aplikasi Anki ini tuh akan membantu kita untuk mengatur mana kosakata yang udah kita anggap mudah dan mana kosakata yang masih susah buat kita. Nah, kosakata yang masih kita anggap susah ini akan sering dimunculkan untuk kita review oleh Anki. Sehingga otak kita akan lebih fokus pada kosakata yang sulit. Tapi kosakata yang mudah tetap akan kita review, cuman semakin jarang. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, pertama kalian buka dulu, kita buka Play Store dulu ya. Kemudian di Play Store kalian tulis Anki. Nah, di sini kalau yang versi bahasa Indonesia itu namanya CAD Imbas Anki Droid. Ini intinya yang logonya itu ada abu-abu, terus ada bintang warna biru. Nah, ini kalau kalian belum install, diinstal aja. Ini karena aku udah terinstall, makanya aku nggak perlu install lagi. Kalau udah terinstall, nanti dia akan muncul kayak gini, Anki Droid, kemudian kalian buka. Anki Droid. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Punya kalian, kalau kalian baru pertama pakai Anki, itu harusnya ini kosong ya. Nggak ada apa-apa di sini kosong. Ini karena aku udah banyak kumpulan kosakataku, deck namanya. Satu kayak gini tuh namanya satu deck, satu kumpulan kosakata. Aku udah punya banyak, makanya di sini lumayan banyak. Tapi punya kalian harusnya kosong. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah bikin deck baru. Caranya adalah klik tanda plus yang ada di kanan bawah, kemudian klik buat deck. Nah, kemudian deck kalian kasih nama dulu. Namanya misalkan, aku kasih nama aja ya, misalkan Fadri Belanda Indonesia. Karena katakanlah kita belajar kosakata Belanda. Indonesia. Oke. Nah, kita cari mana kosakata kita ya. Ini karena udah banyak aku jadi bingung. Ini dia, Fadri Belanda Indonesia. Nah, ini kalian klik dulu, kemudian tahan. Kita akan setting dulu ya. Kemudian kalian klik opsi deck. Kemudian di kartu baru, kalian pilih di sini, pilih aja 15 ya. Itu aturan settingan defaultnya 20. Ini kalian ubah aja dari 20 jadi 15 ya. Atau 10 sampai 15. Artinya, Anki akan menampilkan 15 kosakata baru per hari. Nggak usah banyak-banyak biar tidak pusing. Kemudian yang di ulasan, bukan di ulasan, di mana ya? Kelupaan ini tuh kalian pilih yang tindakan leech. Ini by defaultnya adalah tangguhkan kartu, tapi kalian ubah jadi hanya tag. Pilih yang hanya tag ya. Kalau settingan defaultnya adalah yang tangguhkan kartu, tapi kalian pilih yang hanya tag di situ. Kemudian kalian kembali. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan kosakata baru di deck yang sudah kita buat. Caranya adalah kalian klik ya deck yang kalian buat tadi, Fadri Belanda Indonesia. Nah, nanti ada muncul tulisan deck ini kosong. Deck ini kosong, nanti kalian tambah aja di situ, tambah. Nah, ini tampilan untuk menambah kosakata baru. Yang pertama, tipe itu nggak usah diubah, biarkan aja basic gitu. Basic, satu basic. Kemudian decknya, pastikan nama decknya udah sesuai di situ. Apalagi kalau kalian udah punya banyak deck, itu pastikan yang sesuai ya. Kalau di sini kan, anggaplah karena kita cuma satu, makanya Fadri Belanda Indonesia. Nah, di front ini masukin kosakata dalam bahasa yang sedang kita pelajari. Misalkan hari ini kalian belajar kosakata rice gitu. Rice, bahasa Belanda artinya nasi. Nah, yang back itu kalian taruh arti Indonesianya, nasi. Nah, udah. Ini udah jadi satu. Kemudian kalian klik tanda centang yang di kanan atas. Nah, satu kartu udah ditambahkan. Nah, tambah lagi. Katakanlah milk.
milk itu susu. Nah, tambah lagi, kita tambah sampai 5 ya, sampai 5 kosakata. Satu kartu ditambahkan, tambah lagi misalkan house. House itu artinya rumah. Ini contoh aja ya, contoh. Kemudian kita tambah lagi misalkan cat. Cat itu kucing. Kemudian satu lagi terakhir di sini fits. Fits itu sepeda, sepeda. Nah, oke, udah tertambahkan. Nah, kalian tinggal back lagi. Kalau kalian mau lihat rekapan kartu tadi, caranya adalah kalian klik deck kalian, pastikan deck kalian udah terpilih kayak gitu ya. Ada warna abu-abu di belakangnya. Kemudian kalian klik 3 garis kiri yang di atas. Kemudian klik yang peramban kartu. Nah, ini kelihatan kan daftar kosakata yang udah kalian tambahkan. Nah, back lagi. Nah, kalau kalian juga lihat di sini itu ada angka 5 di situ. 5 itu artinya adalah ada 5 kosakata baru yang belum dipelajari. Nah, sekarang kita pelajari ya. Kita menghafal, mereview kosakata dengan menggunakan Anki. Kalian klik decknya. Nah, ini muncul rise. Akan ditampilkan kan rise. Rise. Nah, kemudian di bawahnya ada tombol tampilkan jawaban. Tapi sebelum kalian klik tombol tampilkan jawaban, ini di sini nih. Rise kan. Kalau misalkan rise ini itu kalian belum tahu artinya apa, maka pada saat kalian tampilkan jawaban, kalian pilih ulang. Karena kalian belum tahu artinya. Jadi nanti pas kalian tampilkan jawaban akan muncul 4 pilihan. Di sini ada ulang, sulit, baik, dan mudah. Tapi aku biasanya pakainya 2 doang, ulang sama mudah. Yang sulit sama baik itu abaikan aja. Artinya kalau kosakata itu masih baru buat kalian atau udah kalian lupa, itu pilih aja yang ulang. Sedangkan kalau kosakata itu mudah, kalian pilih yang mudah. Nah, kita pilih di sini ulang. Anggap aja rise itu kalian belum tahu artinya, kita pilih ulang. Ulang artinya kosakata ini itu akan diulangi akan dimunculkan kembali kurang dari 1 menit. Ulang. Nah, kemudian kosakata kedua, loncat ke kosakata kedua, milk. Milk. Anggap aja, milk aku udah tahu nih artinya. Milk artinya adalah susu. Tampilkan jawaban. Karena kalian udah tahu, maka pilih yang mudah. Nah, lihat di situ ada tulisan 4HR, 4 hari. Artinya, karena kosakata ini udah kalian rasa mudah, udah kalian anggap mudah, atau kalian masih ingat, maka akan ditampilkan lagi sama aplikasinya 4 hari kemudian. Kalian pilih mudah. Nah, kemudian highs. Highs ini anggap aja kalian belum tahu. Karena kalian belum tahu, atau kalian mungkin udah tahu tapi udah lupa, pilih aja ulang. Kemudian cat, cat itu kayaknya kucing deh. Nah, kalau tebakan kalian benar atau misalkan kalian masih tahu artinya, itu pilih yang mudah. Kemudian fits, anggap aja kalian belum tahu, pilih ulang. Nah, kalian kan lihat kan di sini rise. Rise-nya tuh diulangi lagi karena kalian masih anggap itu susah, akan diulangi lagi. Akan dia ulang terus sampai kalian hafal. Nah, sekarang anggap aja udah kalian hafal ya. Oh, rice itu tadi nasi. Nah, karena sekarang udah kalian hafal ya udah pilih yang mudah. Artinya akan ditampilkan 4 hari kemudian. Kemudian highs. Highs tadi kayaknya rumah deh artinya. Highs, rumah. Nah, benar ya udah kalian ingat. Sekarang pilih mudah. Nah, fits ini apa ya? Fits kalau kalian masih belum ingat lagi di saat itu, maka ulang-ulang terus sampai kalian hafal. Tampilkan jawaban, ulang lagi ya, akan ditampilkan lagi sama dia. Sekarang udah kalian hafal ya, anggaplah itu fits. Fits itu sepeda. Mudah. Tada, selesai. Jadi selamat, kamu telah selesai untuk sekarang. Jadi untuk hari ini udah selesai, kecuali kalian punya banyak kosakata ya. Tapi karena kita setting maksimal 15, maka walaupun kalian punya ratusan kosakata, tiap hari akan ditampilkan cuma 15 kosakata baru. Nah, artinya kosakata yang tadi itu akan ditampilkan 4 hari kemudian untuk di-review. Nah, jadi kayak gitu ya cara bermain Anki. Nah, tadi kan pas yang awal-awal tadi aku bilang kalau misalkan kosakata itu kalian anggap mudah, dia akan ditampilkan lagi 4 hari kemudian kan. Nah, apa yang terjadi sesudah 4 hari kemudian, setelah 4 hari, tapi kosakata itu masih kalian anggap mudah. Kalau sesudah 4 hari kosakata itu masih kalian anggap mudah, maka akan digeser lagi sama dia, akan ditampilkan 6 hari kemudian. Kalau nggak salah 6 hari ya, 6 hari apa 8 hari, tapi mungkin 6 hari. Sesudah 6 hari dan kalian masih anggap mudah, maka akan ditampilkan lagi 8 hari kemudian. Masih mudah lagi 12 hari kemudian. Seterusnya kayak gitu. Nah, jadi intinya gitu ya, kosakata yang susah akan semakin sering dimunculkan dan mudah akan ditunda sama dia semakin lama gitu untuk dipelajari gitu. Nah, begitu cara ya untuk menambahkan kosakata baru di Anki. Jadi tiap hari kalian belajar kosakata baru entah dari bacaan, dari listening atau dari manapun, langsung masukin di Anki. Langsung aja klik nama decknya, kemudian kalian
tambahkan. Kalau kalian mau nambahkan lagi, kayak tadi ya, pilih deck-nya, kemudian klik yang tanda plus, kemudian kalian klik tambah di situ. Itu untuk menambahkan kosakata baru. Kalau kalian mau bikin deck baru, tinggal juga pilih yang tadi, yang plus kanan bawah, kemudian klik yang buat deck. Nah, jadi kayak gitu caranya untuk membuat deck dan menambahkan kosakata baru. Pokoknya tiap dapat kosakata baru langsung masukin di Anki, biar tiap hari bisa direview dengan mudah tanpa harus bikin kayak apa catatan kayak daftar kosakata panjang. Itu mah repot, itu zaman dahulu kala. Sekarang kalian bisa pakai aplikasi Anki. Nah, itu yang pertama ya, cara menambahkan kartu dan cara belajarnya. Sekarang gimana kalau kalian pengen mendownload daftar kosakata yang udah jadi? Kalau yang tadi kan kalian bikin sendiri nih manual. Nah, kalau kalian kalian download daftar kosakata yang udah dibuat orang, gimana caranya? Contohnya kayak aku nih, kayak yang aku sebagian besar di sini itu kosakata yang aku download dari websitenya Anki, bukan kosakata yang aku buat. Caranya adalah kalian buka Google Chrome, kemudian kalian pergi ke ankiweb.net. Kemudian, ini kalian sign up dulu ya, daftar dulu kalau kalian belum punya akun. Tapi karena aku udah punya akun, aku langsung login aja di sini, login, kemudian aku login, langsung login. Nah, ini tampilan Anki Web itu akan sama persis dengan tampilan di aplikasinya. Caranya nanti adalah kalian scroll ke paling bawah, nanti ada tulisan Get Shared Decks itu, dapatkan shared yang dibagikan. Nah, di sini muncul, tinggal kalian pilih sesuai bahasa. Misalkan bahasa Belanda, Dutch. Di sini munculkan ini. Yang aku download itu yang ini, A Frequency Dictionary of Dutch. Nah, ini kalian tinggal download aja. Pas selesai kalian download, langsung klik, kemudian tambahkan ke Anki. Nanti dia akan otomatis muncul jadi salah satu deck gitu. Akan langsung muncul deck dan langsung bisa kalian mainkan. Jadi nggak perlu buat dari nol sama sekali. Kemudian juga yang penting adalah kalau sesudah kalian buat akun kalian sambungkan dengan aplikasinya. Jadi aplikasinya itu kalian klik aja di pengaturan, kemudian di sync ini tuh nanti kalian masukin akun kalian. Nanti kalau udah selesai, kalian lihat nih ada tanda merah, titik merah di kanan atas, itu dia minta disinkronisasikan dengan Anki Web. Nih aku synckan contohnya punya aku. Dia akan disinkronisasi. Gunanya adalah kalau misalkan suatu saat entah amit-amit ya HP kalian hilang atau Anki kalian terreset atau terhapus, versi websitenya masih ada sehingga bisa kalian download lagi, disinkronkan lagi. Jadi nggak perlu ngulang-ulang lagi dari nol. Nah gitu ya. Kemudian juga yang menarik dari Anki ini adalah fitur statistik. Nah ini fitur yang sangat aku suka karena ini misalkan karena kita bisa tahu dari katakanlah 5.000 kosakata yang kita pelajari, itu berapa banyak yang udah kita hafal, berapa banyak yang masih harus kita pelajari, dan berapa banyak yang kayak sulit banget gitu buat dikuasai. Itu ada statistiknya, misalkan kayak punya aku sekarang nih, kayak kemarin aku belajar bahasa Perancis, misalkan lihat di sini, kita lihat statistiknya. Ini kalian bisa lihat statistiknya. Nah ini dia, itu dewasa, ada tulisan di situ dewasa. Dewasa itu artinya kartu yang sesudah 21 hari ditampilkan, kalian masih ingat. Nah, dewasa ya, itu artinya kosakatanya itu udah dewasa atau kasarannya udah kita hafal lah. Udah 97% yang dewasa yang udah aku kuasai. Sedangkan kosakata yang muda atau belajar yang masih harus aku pelajari ada 135, masih ada 3%. Kemudian kalau kayak statistiknya bahasa Belandaku, kalau kita lihat di sini, kalian buka statistiknya. Dari sekian banyak ya, ada sekitar 5.000-an kosakata Belanda, itu ada 55% yang udah aku kuasai, dan ada 2.000-an yang belum dilihat, artinya belum dipelajari. Kemudian ada sekitar 200-an yang sedang dipelajari, sedang direview, tapi belum betul-betul dihafal gitu, belum dikuasai. Nah, jadi begitu ya tutorial Anki. Cuman yang perlu diingat bahwa Anki itu adalah bukan obat segalanya ya. Anki itu cuma salah satu cara. Anki ini akan sangat-sangat efektif kalau kalian padukan dengan banyakin baca, banyakin listening, dan ngumpulin kosakata, dan kosakatanya kalian taruh di Anki. Kalau kalian cuma pakai Anki tok, hafal kosakata, itu biasanya ya udah, kayak kalian nggak akan tahu di dalam konteks apa kosakata itu akan digunakan. Tapi kalau kalian padukan dengan reading, dengan listening, maka akan semakin efektif. Cuman bagi aku pribadi, Anki itu sangat-sangat efektif. Aku belajar ribuan kosakata Mandarin dan Perancis dengan Anki. Kalau Belanda nggak, karena aku udah lumayan tahu banyak kosakata
kosakata sebelum aku pakai Anki. Jadi Anki ini aku baru tahu juga 2 tahun belakangan ini. Makanya pas aku gunakan itu untuk Mandarin dan Perancis dan sekarang untuk bahasa Jepang, aku happy banget karena aku sekarang nggak perlu khawatir lagi gimana cara menguasai atau menghafal ratusan atau bahkan ribuan kosakata. Tapi ingat ya, padukan dengan metode belajar yang lain. Jangan Anki doang yang kalian gunakan gitu. Oke, semoga membantu tutorial kali ini. Ya, langsung aja kalian coba ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bawah. Doei!